Kita lanjut bahas BTT Dunia Para Dewa episode 176. Oke, lang gak usah banyak Mang Ming Meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Zhenny menatap Xiaoyan dengan penuh kasih sayang, lalu tersenyum dan berkata, "Baiklah, aku akan menyebutkan satu untuk dirimu, Tuan Muda Xiaoyan. Hal yang paling tidak normal tentang dia adalah dorongannya untuk kultivasi. Tidak ada yang lain selain kultivasi, dan juga kultivasi. Dalam hal lain, dia seperti orang yang benar-benar idiot." Semua orang sangat setuju, termasuk Xiaozan. Itu bagus sekali dan juga sangat masuk akal. Aku belum pernah melihat siapapun yang berkultivasi seaneh Tuan Muda Xiaoyan ini. King Mu'er kemudian berkomentar, "Aku akan mengatakannya. Si pembohong kecil ini adalah anggota dari ras manusia, dan dia sebenarnya memiliki garis keturunan dari ras iblis dan juga ras Yao. Bisa menyerap inti binatang iblis untuk naik level, dan juga bisa menyerap roh hantu serta segel roh. Memiliki begitu banyak api surgawi di tingkat lanjutan, apakah itu juga dihitung?" King Haoran segera menyela, "Tentu saja dihitung. Itu adalah sifatnya yang paling tidak normal. Namun, sama sekali kau tidak boleh membicarakan hal ini. Begitu diketahui di seluruh benua Dodi, pasti akan langsung dilanda dengan kegemparan yang luar biasa." King Mu'er menganggukkan kepalanya. "Baik kakak, aku mengerti betapa seriusnya tentang masalah ini." Setelah mendengarkan King Mu'er menyebutkan ciri-ciri abnormal dari seorang Xiaoyan, membuat Xiaozan dan juga yang lainnya yang tadi bersemangat nampak begitu bersedih. Bayangan ungu menghitung dengan jarinya dan kemudian sambil cemberut dia berkata kepada King Mu'er, "Kakak Mu'er, kenapa kau menyebutkan 6 hal sekaligus? Sisakan beberapa untuk kami lah." King Mu'er hanya tertawa. "Tidak apa-apa. Pembohong kecil ini memang punya banyak sifat abnormal dan cukup untuk kalian sebutkan berikutnya." Xiaozan dengan tidak sabaran dia berkata, sekarang giliranku. Tuan Muda Xiaoyan berada di dalam benua Dodi selama beberapa dekade saja. Kekuatan doginya sudah mencapai tahap akhir bintang 4 Dodi, dan kekuatan alkemisnya berada di tingkat ke-6. Apakah itu juga termasuk hal yang abnormal?" Dan Nan Erming langsung menyela, "Berhenti, jangan katakan apapun lagi. Kita tidak punya apapun untuk dikatakan jika kau sebutkan semuanya." Xiaozan hanya memandang Nan Erming sambil menganggukkan kepalanya, dan kemudian Nan Erming segera melanjutkan, "Tuan Muda Xiaoyan baru berada di tahap akhir bintang 4 Dodi, namun kekuatan jiwanya telah mencapai tahap setengah alam Yi. Apakah itu juga termasuk abnormal?" Xiaozan langsung membalas Nan Erming, "Apa? Tahap setengah alam Yi? Apakah ada tingkatan seperti itu?" Semua orang pun langsung tertawa di dalam ruangan ini. King Haoran juga langsung menyebutkan, "Meskipun tidak ada istilah tahap setengah alam Yi, namun tingkat ini sebenarnya ada." Setelah mendengarkan Xiaoyan bercerita tentang pengalamannya di lantai 3 dari Aula Wenzin di dalam klan Yao, aku menyadari bahwa kekuatan jiwa bisa mengubah dan juga melangkah setengah tingkat melintasi alam. Jadi, menyebutnya tahap setengah alam Yi memang tidak salah. Kekuatan jiwa dari seseorang yang berada di bawah tingkat bintang 5 Dodi sama sekali tidak akan pernah bisa menembus ke tahap alam Yi dari kekuatan jiwa itu sendiri, dan saat ini bisa dikatakan sebagai batas bawah dari bintang 5. Berdasarkan hal ini saja aku lebih mendukung memasuki alam ilusi. Ini sangat baik untuk menempa keadaan pikiran dan karakter seseorang, serta sangat bermanfaat bagi kekuatan jiwa untuk melakukan sebuah terobosan. Bayangan ungu segera menyela, "Kaisar Haoran, bisakah kita membicarakan hal-hal serius nanti? Ini tidak mendesak. Mari kita juga membicarakan sifat-sifat abnormal dari Tuan Muda Xiaoyan terlebih dahulu." King Haoran berkata dengan riang, Baguslah. Kalian semuanya juga berbicara. Hari ini kita akan membuat rangkuman besar tentang anomali Xiaoyan, yang juga akan sangat membantu baginya untuk bisa memutuskan apakah dia akan memasuki alam ilusi atau tidak." Bayangan ungu menatap Xiaoyan dengan cara yang nakal. Ketika Tuan Muda Xiaoyan berstatus bintang 4 Dodi, dia sudah memiliki sebuah teknik Do di atas tahap Si, dan bahkan juga teknik kekuatan jiwa yang hampir setara dengan tingkat Shine. Apakah itu juga termasuk abnormal?
Xiao Yao langsung menimpali. Itu juga dihitung. Di masa lalu klan Xiao milikku hanya memiliki satu teknik Do tahap Yi, dan itu sudah sangat menggembirakan. Tapi bocah sialan Xiaoyan ini sebenarnya dia memiliki banyak teknik Do di atas tahap Shi. Sekali aku memikirkannya, hatiku serasa berdebar-debar kencang karena hal ini sangatlah penting. Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya setelah mendengarkan ucapan dari Xiao Yao itu. Lei Xiaolong juga berkata, izinkan aku yang mengatakan satu hal. Tuan muda Xiaoyan memiliki banyak sifat yang tidak biasa, dan kupikir sebagian besar sifat tersebut berasal dari satu karakteristik yang memang tidak biasa. Semua orang tercengang. Apa itu? Lei Xiaolong menambahkan, dia punya terlalu banyak rahasia, dan saking banyaknya sampai tidak wajar. Bahkan rahasianya begitu besar sampai tidak bisa untuk disebutkan. Orang-orang langsung mengatakan, iya, benar-benar, itu sangat benar. Rahasia dari Tuan Muda Xiaoyan kita ini sangatlah besar. Dan itu aku setuju dengan ucapan Lei Xiaolong. Tidak lama kemudian, sesosok tubuh bergegas masuk menuju aula besar ini dengan terengah-engah sambil berkata, aku juga akan mengatakan satu hal. Aku ingin mengatakan tentang Tuan Muda Xiaoyan. Itu sebenarnya adalah Lang Tian. Banyak orang ketika melihat Lang Tian muncul hanya bisa berkata, Lang Tian, bukankah kau sedang belajar alkemis? Kenapa kau bergegas ke dalam tempat ini dengan cara yang tergesa-gesa? Lang Tian pun segera menimpali, bukan apa-apa. Aku baru saja memurnikan sejumlah bahan obat dan jarang sekali Tuan Muda Xiaoyan ada di sini. Jadi aku telah datang. Aku mendengarkan pembicaraan kalian semuanya yang menyebutkan sebuah ketidaknormalan dari Tuan Muda Xiaoyan, sehingga aku cepat-cepat masuk. Takut jika aku tidak kebagian untuk menyebutkan hal yang tidak normal dari Tuan Muda Xiaoyan ini. Tuan Muda Xiaoyan sebenarnya tidak perlu menghadapi pil petir ketika dia melakukan sebuah pemurnian obat. Itu terlalu abnormal dan jelas adalah sebuah kecurangan bagi seorang alkemis. Semua orang pun terkejut mendengarkan teriakan dari seorang Lang Tian. Wajah dari Xiaoyan pun langsung memerah dan kemudian semua orang tertawa terbahak-bahak. Xiao Zhan menepuk bahu Lang Tian sambil berkata, baguslah kau bisa meluapkan hal ini. Lihat betapa banyak yang selama ini kau pendam, Lang Tian. Mendengarkan ucapan dari seorang Xiao Zhan ini membuat wajah dari seorang Lang Tian langsung memerah. Dia melihat pada Xiaoyan sambil berkata, Tuan Muda Xiaoyan, aku tidak bermaksud apa-apa pada dirimu. Aku hanya berpikir kau benar-benar terlalu tidak normal dalam hal ini. Sumpah, kau jangan marah ya. Semua orang langsung tertawa terbahak-bahak mendengarkan ucapan dari seorang Lang Tian ini. Bahkan Xiaoyan pun juga tidak bisa menahan tawanya ketika melihat rasa canggung dari seorang Lang Tian itu. Feng Bao kemudian berkata, apakah sekarang sudah bisa menjadi giliranku untuk berbicara? Zeni kemudian menimpali, baiklah, mari kita dengar sifat-sifat abnormal apalagi yang bisa disebutkan tentang Tuan Muda Xiaoyan oleh Feng Bao. Feng Bao pun menatap Zeni, lalu King Muer, dan juga bayangan ungu, lalu berkata dengan nakal, Tuan Muda Xiaoyan, hampir semua orang telah selesai menyebutkan sifat-sifat abnormal dari dirimu. Adapun aku tidak bisa mengatakan lebih banyak, dan aku hanya meminta kau atas nama semua orang pria di dalam dunia ini, tolong jangan memiliki sifat abnormal lagi, oke? Jika tidak, maka semua wanita cantik akan berkumpul di sekitar dari dirimu. Dan dimanakah kami para pria bujangan ini dan juga jomblo-jomblo ini bisa menemukan wanita yang cantik lagi? Begitu Feng Bao mengatakan hal seperti itu, wajah Zeni King Muer langsung memerah. Bayangan ungu juga langsung mencubit pinggang dari Feng Bao, sehingga membuat Feng Bao berkata, pelan-pelan bayangan ungu, aku tidak sedang membicarakan dirimu. Siapa sangka bayangan ungu malah semakin tersindir. Apa? Kau tidak membicarakanku? Maksudmu aku bukan wanita yang cantik? Hah? Nan Erming dengan pengalamannya yang cukup luas berbisik pada Feng Bao, bersabarlah, jangan membantah. Semakin kau membantah akan semakin berakhir hidupmu. Kata-kata Nan Erming membuat semua di dalam ruangan ini langsung tertawa terbahak-bahak. Bahkan Zeni juga menutup mulutnya ketika dia tertawa. Semua orang menyadari betapa abnormalnya seorang Xiaoyan ini. Lei Xiaolong kemudian berkata di dalam hati, Tuan Muda Xiaoyan tentu memiliki modal untuk masuk. Seharusnya tidak akan ada bahaya besar bagi dirinya, bukan? Xiao Zhan juga berkata dalam hatinya, jika Tuan Muda Xiaoyan tidak menggunakan teknik bertarung jiwa, aku masih yakin bisa melawannya. Tapi jika dia menggunakan teknik bertarung jiwanya itu, mungkin aku akan kalah. Astaga, aku masih di tahap awal bintang 6 Dodi.
dan dia baru berada di tahap akhir bintang 4 Dodi. Tuan Muda Soyen sama sekali bukan manusia, memang dia monster. Weng Bao, Nan Erming, bayangan ungu dan juga yang lainnya, mereka sama-sama berpikir di dalam hatinya. Tidak peduli dari aspek manapun, Tuan Muda Soyen adalah seorang jenius di antara para jenius. Jika kita benar-benar melawannya, belum tentu setara dengan dirinya. Asalkan Tuan Muda Soyen berhati-hati, bukankah dia bisa dengan mudah melintasi alam ilusi yang penuh dengan puncak kekuatan bintang 4 Dodi yang telah dibuat oleh seorang dosian itu. Zenny juga berpikir di dalam hatinya, kekhawatiran hanya akan menimbulkan sebuah kebingungan. Laki-laki memang harus keluar untuk mendapatkan sebuah pengalaman dan juga cobaan. Dengan seorang jenius yang luar biasa serta tak tertandingi seperti itu, apa yang harus kita khawatirkan? Xiao Yao juga berpikir di dalam hatinya, nak, jika kau memutuskan untuk pergi, maka aku, orang tua ini, tidak akan pernah bisa menghentikan dirimu. Tapi kau tidak boleh pamer di mana-mana. Kau harus keluar hidup-hidup untukku. Kau memiliki kemampuan itu. King Muer menopang pipinya, menatap Soyen dengan wajah yang sedikit memerah, dan kemudian dia berkata di dalam hatinya, aku tidak menyangka bahwa pembohong kecil ini akan semakin menjadi kuat dalam waktu yang sangat singkat. Ini semua adalah salah kakakku karena memaksaku untuk mencapai bintang 5 Dodi terlalu cepat. Jika tidak, mungkin aku bisa pergi bersama dengan pembohong kecil ini ke dalam alam ilusi. Long Yi juga berkata di dalam hatinya, banyak orang mengkhawatirkan hal yang tidak perlu. Ayahku Soyen ini sungguh luar biasa. Dia bahkan membawaku ke dalam makam iblis hanya beberapa hari setelah berada di dalam benua Dodi, dan bahaya apa yang mungkin ada di dalam alam ilusi yang hanya orang-orang berada di puncak bintang 4 Dodi. Lagi pula kan ada Zhan Lao. Kali ini apapun yang terjadi, aku akan tetap pergi bersama dengan ayah Soyen. King Haoran juga berkata di dalam hatinya, apakah saudaraku ini adalah jenius tak tertandingi yang ditakdirkan oleh jalan surgawi seperti yang dikatakan oleh peramal dari klan iblis darah itu? Sangat mungkin. Memiliki garis keturunan dari 3 ras sekaligus. Bahkan kaisar leluhur tua yang dimusnahkan oleh dosian secara khusus memerintahkan untuk berteman dengan Soyen dengan segala cara. Memang ada kemungkinan yang sangat tinggi. Baiklah, karena itu adalah kehendak dari jalan surgawi, maka dia perlu tumbuh jauh lebih baik melalui sebuah penempaan yang besar. Semuanya adalah sebuah takdir, dan biarkan Soyen yang memutuskan sendiri apa pilihannya. Ketika semua orang sedang melamun dan juga berkata di dalam hati masing-masing, Soyen yang telah dikritik karena keabnormalan di dalam tubuhnya menjadi cukup canggung. Lalu dengan sungguh-sungguh dia berkata pada King Haoran, kakak, tolong kenalkan aku pada para jenius yang akan memasuki alam ilusi kali ini. Dengan begitu aku mungkin bisa mempertimbangkan dengan cermat apakah akan mengambil resiko ini atau tidak. Namun kau juga tidak perlu khawatir, aku tahu tanggung jawab yang ada di dalam pundakku. Aku tidak akan bertindak secara gegabah. Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen membuat semua orang lega, dan mereka percaya bahwa Soyen pasti akan mengambil keputusan setelah mempertimbangkan dengan cara yang matang. King Haoran terdiam sejenak sebelum pada akhirnya dia berkata pada Soyen, sungguh kebetulan bahwa tanda-tanda pembukaan goa darah pembantaian ini muncul lebih awal sekitar waktu Anda kembali ke dalam provinsi Kaisar. Itu mungkin pertama kalinya kau telah memusnahkan tahap menengah bintang 5 Dodi dari binatang iblis. Kali ini benua Dodi telah menghasilkan jumlah jenius yang belum pernah terjadi sebelumnya, termasuk kau Soyen. Totalnya mungkin ada 6 orang. Soyen berkata dengan kaget, astaga, 6 orang jenius. Itu 2 kali lipat lebih banyak dari syarat yang telah kau sebutkan, supaya goa darah pembantaian terbuka lebih awal. King Haoran tertawa. Benar, dan jumlahnya masih cukup banyak. Selanjutnya aku akan memperkenalkan 5 jenius lainnya kepada dirimu satu persatu, dan dengarkan baik-baik. Bandingkan kekuatan serta kelemahan kalian. Soyen pun menganggukkan kepalanya. King Haoran kemudian mulai berkata, yang pertama adalah Nulong. Dia merupakan anggota dari klan Naga, sebuah ras misterius di antara ras Yao, dan aku tidak sepenuhnya yakin tentang asal-usul mereka yang sebenarnya. Setelah berkata seperti ini, pandangan mata dari seorang King Haoran melihat kepada Xiao Zhan. Ketika membahas tentang ras Yao, Xiao Zhan memiliki wewenang yang paling besar untuk berbicara, dan kemudian dia dengan cepat memperkenalkan, aku sedikit mengenal klan Naga. Mereka adalah ras Yao kuno dan juga unik. Garis keturunan dari keluarga Naga ini berasal dari klan Tirek di zaman kuno. Semua orang kemudian dengan kaget berkata, apa? Klan Tirek?
Itu adalah klan yang berada di puncak rantai makanan, jadi bisa dibayangkan betapa kuatnya garis keturunan yang diwariskan kepada Nulong ini. Namun detik berikutnya wajah Xiaoshan menunjukkan sedikit penyesalan. Dia tanpa daya berkata, hanya saja semakin kuat garis keturunan itu akan semakin sulit untuk bereproduksi. Mungkin ini adalah sebuah keseimbangan yang telah ditetapkan oleh langit dan bumi pada seluruh makhluk. Jadi selama masa paling makmur dari sebuah keluarga atau klan hanya ada beberapa ratus orang, dan sekarang bahkan lebih sedikit, hanya ada beberapa lusin saja, dan ku dengar hanya segelintir yang telah menjalani kebangkitan garis keturunan ini. Bahkan itu merupakan kebangkitan yang tidak lengkap. Semua ini berlanjut hingga Nulong muncul. King Haoran kemudian menambahkan ucapan dari seorang Xiaoshan. Nulong bisa dianggap sebagai harapan untuk bisa memimpin klan naga kembali pada masa kejayaan karena dia adalah seorang penggerak garis keturunan yang sempurna. Meskipun waktu kebangkitannya masih terasa cukup singkat dan dia belum bisa melepaskan kekuatan penuh dari garis keturunan ini, hal itu telah membuat orang memandangnya dengan sebuah pandangan yang baru. Klan naga hidup di tanah yang tandus, kekurangan sumber daya. Semua makhluk yang ada di sana berjuang dengan keras untuk bertahan hidup setiap harinya. Dengan demikian, klan naga telah menempa sifat liar dan juga ganas. Ketika Nulong baru saja menembus ke tahap puncak bintang 4 Dodi, dia telah membawa sebuah kapak raksasa dan sendirian menjelajahi bagian terdalam dari tanah yang tandus itu. Selama setahun berikutnya, raungan harimau dan juga lolongan serigala di kedalaman hutan belantara yang tidak pernah berhenti terdengar. Ketika Nulong kembali, tubuhnya telah berlumuran dengan cairan merah, ternoda oleh cairan merah binatang iblis karena dia telah mampu mengalahkan 15 binatang iblis di bintang 5 Dodi, serta lebih banyak lagi binatang iblis yang berada di bawah bintang 5 Dodi. Dia juga telah berhasil mengalahkan binatang iblis di tahap menengah bintang 5 Dodi yang mencoba merebut inti binatang iblis yang telah dia bawa pada saat itu. Jadi semua orang memberikan julukan pada Nulong ini adalah orang gila. Untuk bisa mencapai rekor seperti itu sendirian, hanya dengan kekuatan puncak bintang 4 Dodi tak diragukan lagi membuatnya pantas menyandang gelar sebagai orang jenius. Bahkan Xiaoyan mungkin tidak akan berprestasi lebih baik daripada Nulong. Zeni kemudian mengingatkan, Tuan muda Xiaoyan, Anda sedang berada di bawah tekanan yang besar sekarang, bukan? Xiaoyan sambil tersenyum dia menimpali, dari mana motivasi itu akan datang tanpa tekanan? Aku ingin tahu apa perbedaan antara garis keturunan dan juga kebangkitan, serta hal yang bukan kebangkitan. King Haoran melemparkan pertanyaan Xiaoyan pada Xiaoshan. Kau harus bertanya pada Xiaoshan tentang hal ini. Mungkin dia bisa menjelaskan lebih baik daripada diriku. Xiaoshan kemudian mulai berkata, garis keturunan dari ras Xiao kami, kebangkitan itu berbeda dengan keluarga binatang ajaib. Tingkat kebangkitan dari keluarga binatang ajaib menentukan kekuatan fisik mereka berubah menjadi hewan iblis bagi ras Xiao. Dan ini tentang merangsang kekuatan garis keturunan di dalam diri serta menggabungkan dengan tubuh kita sendiri yang kita sebut sebagai peleburan. Tapi tubuh utamanya tetap tubuh manusia. Tubuh ras Xiao sendiri sudah sangat kuat. Setelah setengah berubah menjadi binatang ajaib, maka kekuatan mereka akan menjadi berlipat ganda. Pertahanan juga diperkuat. Jadi, saat melawan anggota ras Xiao yang telah mencapai kebangkitan garis keturunan, jika kau seimbang sebelum berubah menjadi binatang iblis, begitu orang ini berubah menjadi binatang iblis, bersiaplah untuk melarikan diri. Xiaoyan bertanya kembali, apa maksudnya dengan tingkat garis keturunan? Lalu apa yang diwakili oleh kebangkitan itu? Xiaoshan menimpali, semakin tinggi tingkat garis keturunannya, semakin lama proses semi binatang ini berlangsung dan semakin besar peningkatan kekuatan serta pertahanannya. Xiaoyan kembali mengatakan, anggota ras Xiao yang telah dibangkitkan garis keturunannya benar-benar tangguh. Bukankah itu berarti bahwa selama garis keturunan mereka dibangkitkan, begitu mereka berubah menjadi makhluk setengah binatang, maka akan langsung mendapatkan beberapa tingkatan kekuatan? Xiaoshan tidak merahasiakan apapun lagi. Segala sesuatu memang memiliki pro dan juga kontranya sendiri. Ada efek samping setelah perubahan wujud semi binatang ini. Orang tersebut akan kelelahan untuk sementara waktu. Kurang lebih efeknya seperti setelah kita meminum pil Huan Tian.
Bayangan ungu juga bertanya dengan penasaran. Lalu kenapa aku belum pernah melihat dirimu berubah menjadi wujud setengah binatang, Xiaozan? Mungkinkah garis keturunanmu belum dibangkitkan? Xiaozan menatap bayangan ungu dengan rasa kesal dan dia pun menimpali. Kekuatanku memang belum bangkit. Bentuk setengah binatangku cukup istimewa. Hal itu tidak ada perubahan pada tubuhku. Sebaliknya, sebuah bayangan akan muncul di belakangku dan ini terkait dengan garis keturunan yang telah aku warisi. Itu adalah sesuatu yang cukup langka di antara ras Xiao. Bayangan ungu tersenyum. Oh begitu ya. Kukira karena kau terlalu sombong menganggap perubahan wujudmu menjadi setengah binatang itu jelek atau semacamnya. Jadi kau tidak pernah berubah menjadi makhluk seperti itu. Li Shaolong pun menimpali. Baiklah, hentikan bercandanya. Ini semuanya menyangkut keselamatan dari Tuan Muda Soyen. Xiaozan, analisa ini. Jika Tuan Muda Soyen menghadapi Nulong, berapa peluangnya untuk bisa menang? Xiaozan menimpali. 10 dari 10. King Haoran cukup terkejut. Oh, sangat percaya diri. Katakan apa alasanmu? Xiaozan pun segera berhenti sejenak melakukan analisa yang kemudian dia mengatakan pada semuanya. Nulong yang berani menerobos pada bagian terdalam hutan pegunungan sendirian pasti memiliki kekuatan tempur setara dengan tahap menengah bintang 5 Dodi, bukan? Aku tidak tahu apakah dia benar-benar melenyapkan binatang iblis yang berada di tingkat bintang 5 Dodi di tahap menengah atau di tahap awal setelah dia berubah menjadi semi binatang. Tapi bahkan jika dia adalah kebangkitan garis keturunan yang lengkap, kekuatan tempurnya setelah menjadi semi binatang hanya akan berada di sekitar tahap akhir bintang 5 Dodi dan paling banter itu di puncak bintang 5 Dodi, sama sekali tidak melebihi bintang 6 Dodi. Dan Tuan Muda Soyen saat ini hanya berada di tahap akhir bintang 4 Dodi ketika Tuan Muda Soyen mencapai puncak bintang 4. Bukankah dia juga akan memiliki sebuah kekuatan tempur yang setara dengan puncak bintang 5 Dodi? Selain itu, ras Xiao memiliki sebuah kelemahan, yaitu mereka merasa ketakutan pada teknik bertarung jiwa. Jadi aku rasa Tuan Muda Soyen memiliki peluang 100% untuk bisa mengalahkan seorang Nulong. Soyen yang mendengarkan ucapan dari Xiaozan hanya tersenyum. Xiaozan, apakah maksudmu jika kita pernah berduel, aku harus menggunakan teknik bertarung jiwaku untuk melawanmu? Xiaozan sambil malu-malu tersenyum, dia berkata, kau tahu itu? Kenapa mengatakannya di depan mereka semuanya? Pada akhirnya mereka semua di dalam ruangan ini tertawa terbahak-bahak. King Haoran pun segera mengingatkan, meskipun kemungkinannya sangat tinggi, tapi kepribadian dari garis keturunan Tirek begitu matanya berubah menjadi merah, dia bisa dengan mudah kehilangan akal sehat. Soyen, kau harus memperhatikan tentang hal ini. Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya, sementara King Haoran melanjutkan kata-katanya. Selanjutnya aku akan memperkenalkan jenius kedua. Orang ini berasal dari ras manusia dan kalian mungkin pernah mendengar namanya sebelumnya. Dia adalah seorang tuan muda, saudara satu klan dengan Nona Muda Zeni ini, bernama Zhen Jian. Dan Nona Muda Zeni pasti lebih mengenal Zhen Jian daripada diriku. Jadi penjelasan lengkap tentang Zhen Jian ini mungkin akan bisa dijelaskan oleh Nona Muda Zeni. Feng Bao tiba-tiba saja menyela. Aku kenal, Zhen Jian kan saudara dari Nona Muda Zeni. Lalu ketika dia bertemu dengan Tuan Muda Soyen, bukankah seharusnya Zhen Jian memanggil Tuan Muda Soyen dengan sebutan kakak ipar? Pandangan mata dari seorang Soyen langsung menajam ketika dia melihat pada Feng Bao. Sementara wajah dari Zeni langsung memerah. Dia melirik ke arah Soyen dan rona merah juga telah muncul di pipinya. Lalu Zeni berkata, izinkan aku bercerita tentang saudara klanku bernama Zhen Jian ini. Pertama-tama bagaimana aku harus mengatakannya? Menurut standar yang telah ditetapkan oleh Kaisar Iblis, dia memang pantas disebut sebagai seorang jenius. Di dalam keluarga Zhen kami, terdapat sebuah teknik pedang rahasia yang bernama 9 pedang kekaisaran dan merupakan teknik pedang tingkat kuasi sain. Setiap pedang sesuai dengan alam keterampilan pedang itu sendiri. Pedang pertama hanya memiliki 1 gerakan, pedang kedua memiliki 4 gerakan, pedang ketiga memiliki 9 gerakan dan juga seterusnya, berlipat-lipat terus, hingga pedang ke-9 memiliki total 81 gerakan. Karena teknik pedang ini diwariskan pada seorang laki-laki, bukan perempuan. Aku hanya mengetahui bahwa setiap gerakan dari teknik pedang ini menyembunyikan sebuah gerakan lanjutan, menggabungkan serangan dan juga pertahanan dengan sebuah keagungan luas dan tak terbatas. Hal itu bisa memunculkan sebuah kekuatan yang sangat menakjubkan.
Teknik pedang ini sangat sulit untuk dipahami. Jadi, meskipun semua pria di dalam keluarga Zen mengetahuinya, sebagian besar dari mereka hanya menguasai pedang tingkat kedua dan merasa sulit untuk maju lebih jauh lagi, sehingga harus beralih ke teknik do yang lainnya. Tapi Shen Jian berbeda. Dia telah menunjukkan bakatnya yang luar biasa dalam ilmu pedang sejak masih muda dan menguasai pedang tingkat kelima. Dia dipuja-puji sebagai jenius dari keluarga Zen yang hanya muncul dalam kurun waktu 10.000 tahun sekali, karena konon leluhur dari keluarga Zen yang paling berbakat hanya menguasai pedang tingkat kelima ketika berada di kekuatan puncak bintang 4 Dodi. Adapun kekuatan tempur dari Shen Jian, selama pembersihan sebuah keluarga yang berafiliasi, dia pernah melenyapkan seorang di tahap menengah dari bintang 5 Dodi. Tapi itu bukan yang ingin aku katakan atau aku tekankan dalam hal ini, karena dengan teknik pedang tingkat kuasisen milik dari Tuan Muda Soyen, dia pasti tidak akan kalah dari Shen Jian dalam hal kekuatan tempur. Aspek dari seorang Shen Jian yang paling menakutkan terletak pada pikirannya yang sangat licik. Skema politiknya bahkan sebanding dengan ayahku, dan sebenarnya dia sangat arogan, meremehkan semua orang, namun dia bergaul dengan sangat baik dengan semua orang. Tidak ada satupun orang yang bisa memahami pikiran dari Shen Jian sebenarnya, dan tidak ada yang tahu apakah dia benar-benar baik pada dirimu atau hanya berpura-pura baik di depan tapi menusuk dari belakang. Soyen nampak khawatir dan dia bertanya, seberapa kuat sebenarnya pedang 9 kekaisaran itu? Zenny mulai mengatakan, aku tidak mampu mengatakan secara spesifik seberapa kuat pedang ini, tapi aku hanya ingat bahwa pamanku pernah berkata bahwa pedang manapun yang dikuasai seseorang, mereka akan memiliki kekuatan tempur sebanyak bintang yang dikuasainya. Zenny lalu terdiam sejenak dan semua orang memahami keraguan Zenny. Bagaimanapun juga, ini adalah sebuah rahasia dari keluarga Zen yang sudah cukup sulit baginya untuk mengungkapkan sejauh ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Tingkat kengerian apa yang akan dimiliki oleh seorang Shen Jian yang merupakan saudara satu klan dengan Zenny tersebut? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.